Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran daring kita sejarah kebudayaan Islam dengan materi kemunduran umat Islam. Jadi kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam. Kita masuki peta konsep atau apa saja yang akan kita bahas di materi kemunduran umat Islam. Yang pertama adalah kejayaan umat Islam. Yang kedua, kemunduran umat Islam. Apa saja yang melatar belakangi kemunduran umat Islam? Yang pertama adalah kemunduran kerajaan-kerajaan besar umat Islam. Yang kedua, penjajahan bangsa barat atas dunia Islam. Dan yang terakhir, munculnya gerakan pembaharu Islam. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Islam pernah berjaya, Islam pernah menguasai dunia, Islam pernah menjadi kiblat orang-orang barat, dan Islam pernah ditakuti bangsa barat. Sampai pada masa kejayaan Islam saat itu banyak sekali penuntut ilmu dari bangsa barat yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu di daulah-daulah Islam yang berkuasa pada masa itu karena majunya ilmu pengetahuan umat Islam pada saat tersebut. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit peninggalan bukti kejayaan umat Islam. Yang pertama adalah Istana Al-Hamra. Istana Al-Hamra adalah istana peninggalan dari Daulah Ahmar yang berada di Andalusia dan masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Andalusia itu adalah salah satu negara di Eropa yang ditaklukkan oleh panglima perang Islam yang terkenal, yaitu Tariq bin Ziyad, sang penakluk Al-Andalus. Hingga saat itu sampailah ajaran Islam ke Andalusia dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selanjutnya, Taj Mahal. Siapa yang tidak tahu Taj Mahal? Taj Mahal adalah peninggalan bukti pernah berjayanya Daulah Mughal yang berada di India. Daulah Mughal adalah daulah yang terkenal. Salah satu rajanya pernah memerintah dan diserahi kekuasaan saat masih berusia 12 tahun, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar. Dan Taj Mahal adalah bukti peninggalan Mughal pernah berjaya dan masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Istana Al-Hamra dan Taj Mahal adalah peninggalan bukti kejayaan umat Islam. Selain dua situs tersebut, ada pula peninggalan umat Islam berupa ilmu kedokteran. Ada seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Sina yang terkenal di barat dengan nama Avicenna yang menemukan ilmu kedokteran. Selain Ibnu Sina, ada juga penemu aljabar, penemu angka, penemu nol. Beliau adalah Al-Khawarizmi. Beliau adalah ahli di bidang matematika. Nah, itu tadi adalah bukti kejayaan umat Islam, adanya peninggalan, adanya bukti ilmu pengetahuan yang masih bisa dikembangkan hingga saat ini. Kemunduran umat Islam. Ada beberapa faktor penyebab kemunduran umat Islam. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya yang dari dalam umat Islam itu tersendiri. Salah satunya adalah perebutan kekuasaan antara penerus Daulah Abbasiyah. Jadi kemunduran umat Islam itu dimulai saat adanya perebutan kekuasaan antara penerus Daulah Abbasiyah. Karena adanya perebutan kekuasaan, akhirnya terjadi perang saudara, akhirnya pecahlah kekuatan Islam. Selanjutnya, fanatisme kebangsaan yang menjadi pemicu perpecahan. Adanya perbedaan antara orang Arab dan non-Arab sehingga menjadi berkubu-kubu. Akhirnya umat Islam tidak bisa bersatu. Seperti halnya di atas, penguasa yang hidup mewah dan rakyat menjadi miskin. Jadi bukan saat ini saja kita menemui adanya penguasa yang zalim. Pada saat masa dahulu pun ada penguasa yang zalim. Penguasanya enak hidup mewah, tapi rakyatnya hidup miskin. Penguasanya berpoya-poya, rakyatnya kelaparan. Nah, itu salah satu penyebab kemunduran umat Islam karena adanya penguasa yang hidup berpoya-poya dan hidup mewah. Selanjutnya munculnya daulah-daulah kecil. Karena tidak adanya
kesatuan lagi di antara umat Islam. Akhirnya masing-masing daerah itu membuat daulah-daulah kecil, dan akhirnya kekuatan mereka pun kecil karena daulah tersebut kecil. Sedangkan saat itu umat Islam tidak bisa bersatu, ada perbedaan-perbedaan pendapat. Terakhir, dominasi bangsa Turki dan Persia yang ingin memisahkan diri. Jadi karena tidak adanya persatuan, karena adanya diskriminasi, karena adanya fanatisme kebangsaan, akhirnya bangsa Turki dan Persia yang asal mulanya memisahkan diri dari kekuasaan Daulah Abbasiyah dan menyebabkan umat Islam tidak bisa bersatu, umat Islam menjadi lemah kekuatannya. Itu tadi kemunduran umat Islam dengan yang penyebabnya yang internal atau dari dalam. Kemudian kita bahas penyebab yang dari luar atau eksternal, yaitu terjadinya perang salib antara umat Islam dan Kristiani. Perang salib yang sangat lama terjadi, beberapa dekade, menyebabkan kerugian dan korban dari kedua belah pihak, baik umat Islam atau umat Kristiani. Selain perang salib, ada juga penyebabnya, yaitu serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Jadi saat bangsa Mongol menyerang Baghdad, Baghdad itu seperti diluluh lantakkan. Terjadinya penyiksaan, terjadi penjarahan, terjadi pembunuhan. Jadi mayat-mayat bergelimpangan, mayat-mayat orang Islam bergelimpangan pada masa itu. Sekitar 40 hari kalau tidak salah terjadi penganiayaan dan pembantaian tersebut. Itu salah satu penyebab eksternal. Yang terakhir, banyaknya runtuh daulah-daulah yang kuat, yaitu Daulah Abbasiyah, Daulah Ahmar yang ada di Andalus, dan Daulah Mughal yang ada di India. Nah, itu tadi penyebab kemunduran umat Islam. Berkaitan dengan kemunduran umat Islam, menurut Syekh Amir Syakib Arselan, mengungkap ada beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit untuk maju. Yang pertama adalah umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat, khususnya Al-Quran dan Hadis. Mulai banyak ajaran Islam yang menyimpang, yang berlawanan dengan syariat, sehingga menyebabkan umat Islam tidak bisa maju dan mengalami kemunduran. Nabi sudah berpesan, aku tinggalkan 2 untuk kamu yang perlu dipegang agar tidak pernah terjadi kehancuran, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi itu adalah pondasi dari syariat Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Tidak ada boleh ajaran Islam yang menyimpang dari Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Padahal umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu. Selanjutnya, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Kebanyakan umat Islam lebih mementingkan kehidupan dunia dan melupakan akhirat. Jadi, berbeda dengan umat Islam pada masa Nabi, itu kebanyakan tidak cinta kepada dunia dan tidak takut mati, sehingga mereka untuk berjihad itu sangat semangat, tidak pernah takut mati di medan jihad. Mereka malah mendambakan sebagai syuhada-syuhada dalam setiap peperangan umat Islam yang terjadi. Berbeda dengan saat masa sekarang, kebanyakan umat Islam itu cinta dunia dan takut mati. Terakhir, mundurnya umat Islam disebabkan hilangannya semangat jihad seperti yang disebutkan di penyebab yang ketiga tadi. Semangat jihad umat Islam pada saat ini itu sudah berkurang dan mulai terkikis, sehingga menyebabkan kemunduran umat Islam. Kita akan membahas tentang penjajahan bangsa Barat atas dunia Islam. Kekalahan Turki Utsmani menghadapi bangsa Eropa merupakan awal penjajahan bangsa Barat di negara-negara Islam. Selain Turki Utsmani, ada juga Daulah Persia, Daulah Syapawi yang berada di Persia, yang juga dikalahkan oleh bangsa Barat. Pada masa kekalahan Turki Utsmani, banyak sekali ilmu pengetahuan yang dituliskan dalam sebuah buku. Kemudian mereka hancurkan begitu mereka menjajah bangsa Islam. Mereka hancurkan sampai ada satu cerita menyebutkan laut yang biasanya berwarna biru itu berubah menjadi hitam karena banyaknya tinta dari tulisan-tulisan buku yang bangsa Eropa tersebut buang ke lautan tersebut.
Itu penyebab awal kemunduran bangsa Islam dan awal penjajahan bangsa Barat. Selanjutnya, adanya ekspedisi Portugis, Inggris, Belanda, dan Spanyol dari abad ke-15 sampai ke-19 Masehi di kawasan perdagangan internasional Malaka, Gujarat, dan lainnya telah buka mata mereka terhadap bangsa-bangsa Islam. Betapa banyak keuntungan yang dapat mereka dapatkan jika dapat menguasai dan menjajah bangsa Islam. Selanjutnya, misi politik untuk menguasai negara Islam digalakkan dengan politik pecah belah, yaitu penjajah dengan segala cara menciptakan pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat kecil. Adanya politik adu domba, adanya politik pecah belah yang menyebabkan adanya perpecahan dan tidak adanya persatuan, sehingga kekuatan dunia Islam tersebut semakin melemah karena tidak ada persatuan. Setelah bangsa Barat menguasai ekonomi dan politik negara-negara Islam, mereka mulai menyebarkan ajaran Kristen melalui misionaris atau zending. Berbeda dengan penyebaran ajaran Islam yang dilakukan tanpa paksaan dan lemah lembut, mereka menyebarkan ajaran Kristen itu dengan paksaan, dan jika tidak mau memeluk agama yang mereka ajarkan, maka akan dibunuh. Bangsa Spanyol dan Portugis memiliki semboyan untuk menjajah negara Islam. Ada 3, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Ini harus kalian ingat, ada 3 semboyan bangsa Spanyol dan Portugis untuk menjajah negara Islam. Yang pertama Gold, yaitu semangat untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari sumber daya alam. Selanjutnya, Glory, semangat untuk mencapai kejayaan di bidang kekuasaan, artinya tunduk dan mereka dapat menjajah daerah tersebut. Dan terakhir, Gospel, semangat untuk menyebarkan ajaran Kristen di negara Islam yang dijajah. Jadi, setelah adanya penjajahan oleh bangsa Barat atas negara Islam, muncullah gerakan-gerakan pembaharu dalam Islam yang digerakkan oleh para pemikir-pemikir, para kritisi umat Islam yang ingin melepaskan diri dari penjajahan bangsa Barat. Jadi pembaharuan dalam Islam itu ada 2. Yang pertama di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan artinya adanya pembaharuan di bidang pendidikan di sini mengikuti sistem pendidikan yang diterapkan di daerah Barat yang modern tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran Islam. Jadi diadopsi dari sistem pendidikan Barat tapi tidak melanggar syariat Islam. Siapa saja pembaharu di bidang pendidikan? Yang pertama adalah Sultan Mahmud II dari Turki Utsmani, yang kedua Said Ahmad Khan dari India, dan yang terakhir Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Selain di bidang pendidikan, ada juga pembaharuan di bidang ijtihad. Apa arti ijtihad? Ijtihad adalah penemuan hukum baru, penentuan hukum baru yang sesuai dengan zaman tersebut. Karena ada beberapa hukum atau kejadian yang tidak ada terjadi pada masa Rasulullah, kemudian terjadi di masa sekarang, dan tidak tahu hukumnya, maka dilakukan ijtihad terhadap kejadian tersebut. Siapa saja ada pembaharu di bidang ijtihad? Yang pertama adalah Jalaluddin Al-Afghani, yang kedua adalah Muhammad Abduh, dan yang terakhir adalah Muhammad Rashid Ridha. Untuk pembaharu Islam ini nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya secara terperinci. Ibu, tentang kemunduran umat Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.